sobat, ngopi dulu biar makin happy. Ketemu lagi dengan saya Rima Rianti Sinura dalam acara Ngopi Ngobrol Inspirasi gitu. Sebelum kita lanjut, nah ada sedikit nih informasi tak bosan-bosan saya mengingatkan lagi kepada kalian semua untuk terus subscribe akun channel YouTube Fakultas Hukum Universitas Asahan. Dan selain itu, jangan lupa pula untuk like, comment, and share setiap video yang kamu nonton, karena setiap bentuk satu apresiasi dari kamu sangat berharga untuk kami. Oke, ngopi kali ini, ngobrol inspirasi kali ini, tentunya kalian semua bertanya-tanya, hal inspirasi apa lagi sih yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum, terutama Universitas Asahan kepada para pemirsa yang menonton podcast kali ini gitu. Baik, pada podcast kali ini kita akan membahas terkait pengumuman yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait klasterisasi perguruan tinggi. Nah, untuk informasi kepada para sobat hukum, di sini kami ingin memberikan motivasi, memberikan inspiratif tentunya, karena apa? Dan tentunya maksud saya inspirasinya ini diberikan kepada seluruh universitas atau kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia gitu. Nah, untuk informasi kepada kalian, dari sekitar 880 perguruan tinggi, Fakultas Hukum atau Universitas Asahan masuk ke klaster utama yang tadinya kita berada di klaster binaan. Tentunya keberhasilan kita ini tidak terlepas dari para pihak yang ada di belakangnya nih. Nah, untuk podcast kali ini tentunya saya tidak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh para narasumber yang luar biasa. Baik, langsung saja kita sapa yang pertama kepada Bapak Dr. Randus Mapilindo MPD selaku Ketua Pengurus Yayasan Universitas Asahan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, yang kedua yaitu Profesor Dr. Randus Tri Harsono MSI selaku Rektor Universitas Asahan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan pertama kita ya Pak di ruang podcast ini. Kalau untuk Bapak Ketua Yayasan mungkin yang udah kedua kali ya Pak? Iya, yang kedua kali juga. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, yang terakhir nih narasumber yang salah satunya nggak kalah cantik dari saya juga, yaitu Mem Dr. Randus Hamidah Sidabalok. Ya, Dr. Randa Hamidah Sidabalok M.Hum, yaitu selaku Ketua LPPM Universitas Asahan. Assalamualaikum Mem. Waalaikumsalam. Mem juga ini yang pertama kali ya Mem? Yeah, this is the first time. Yes. Oke, gimana, sehat Mem? Alhamdulillah, nak sehat. Alhamdulillah, baik Mem. Tadi kan nih saya juga sempat lihat story-nya Pak Dekan nih kan, melihat universitas berada, saya lihat angkanya memang pertama kali sebelum tahu gitu, berada di urutan 73 gitu. 73 Universitas Asahan berada di klaster utama gitu kan. Nah, ini ternyata memang untuk itu memang hanya untuk sebatas abjad gitu, tapi kan hal yang luar biasa gitu ya kan Pak, nama kita termasuk di situ gitu. Nah, dan dapat saya juga dapat informasi awalnya kita juga ada di klaster binaan pertama kalinya. Nah, sekarang meningkat jauh melesat gitu, ibaratnya langsung ke klaster utama gitu. Dari sekitar 160 perguruan tinggi yang masuk di klaster utama, salah satunya kita Universitas Asahan gitu kan. Nah, ini gimana nih perasaan Mem, Bapak Pak Mapilindo, Pak Rektor nih, bagaimana perasaannya nih dengan keberhasilan kita nih Universitas Asahan gitu? Boleh dimulai dari Pak Mapilindo? Baik, terima kasih. Kalau perasaan pastilah gembira ya. Kabar gembira, tadi malam saya dapat informasi dari Pak Rektor langsung. Saya membacanya, saya kawalnya memang nggak terlalu ngeh gitu, nggak terlalu, walah udahlah paling ya pengumumannya seberapa gitu kan. Tapi kemudian saya buka, saya kaget. Dia bilang Rektor ranking 73, masa ranking 73 gitu. Saya lihat satu persatu, ternyata benar bahwa ada satu perguruan tinggi di Sumatera Utara yang mandiri ya, yaitu Universitas Sumatera Utara. Kemudian ada 8 perguruan tinggi di Sumatera Utara yang masuk ke klaster utama. Nah, dari 8 perguruan tinggi itu salah satunya adalah
Universitas Asahan. Nah, Iya. saya kayak apa ya, kayak mimpi gitu kan, mimpi ternyata UNA itu bisa gitu. Nah, tentu gembira ya sebagai penyelenggara Universitas Asahan, yayasan kita gembira gitu. Nah, tentu kita ucapkan terima kasih juga nih kepada Pak Rektor, khususnya kepada Bu Hamidah Sitoya Balog sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, karena ini kan klasternya kinerja di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang dikomandoi oleh Bu Hamidah Sitoya Balog. Ternyata betul kata orang bahwa usaha itu tidak pernah berkhianat terhadap hasil, bahwa ini adalah hasil dari usaha yang selama ini dilakukan oleh kawan-kawan kita di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Ya, tentu gembira lah atas nama penyelenggara. Terima kasih kepada Pak Rektor dan Bu Hamidah Sitoya Balog sebagai Ketua LPPM. Kalau ini Bapak Rektor nih, gimana nih perasaannya pas melihat berita tersebut? Gitu. Nah, jadi kalau rasa senang itu Udah pasti ya? gimana ya, itu udah pasti. Makanya rasa senang itu langsung saya bagi ke bos saya, Pak Makudindo. Kenapa? Karena ini melengkapi prestasi UNA 1 bulan terakhir ini. Kira-kira 1 bulan yang lalu Pak Makudindo ngirim ke WA ke saya, kita di peringkat 2000-an EduRank. Secara internasional UNA ternyata sudah punya ranking. Wow. Ya, satu-satunya di Pantai Timur. Walaupun ranking ribuan, tapi secara internasional kita ada di sana. Kemudian kemarin juga pengumuman kita ada di ranking 7 Sumatera Utara. Ya, sebenarnya kita ada 11, tapi kan di situ ada 4 PTN yang nggak mungkin kita tandingi PTN kan. Jadi di swasta kita 7 besar. Dan ini ada berita baru lagi kemarin dari LLBT bahwa kita ada di klaster 2 ya, klaster utama. Yang sangat mengejutkan saya itu adalah lompatannya begitu jauh ya. Jadi saya senang sekali. Saya bilang Pak Ketua tadi bahwa usaha tak membohongi hasil. Karena apa? Karena memang sering kami berdebat sama Pak Ketua, kadang-kadang saya telepon masalah riset-riset ini, dan alhamdulillah sudah berbuah. Apalagi ISBN kita mula-mula saya canangkan 1, kemudian peminatnya tinggi, saya mohon ke Ketua naikkan anggarannya, gitu kan, dibikin 5 per fakultas, jadi 25, naik terus. Jadi kan sumbangan ISBN itu kan tinggi karena kan dia langsung direkam di Perpustakaan Nasional Indonesia. Jadi memang secara pribadi saya senang sekali dengan peringkat kita ini, dan ini memberi cambuk kepada kita. Mungkin nggak ya kita ke ranking 1 mandiri, ke klaster mandiri? Pak, mungkin. Insya Allah. Kalau kerjasama yang selama ini kami bina antara yayasan, rektorat, Pak Dekanat, itu saya yakin 2-3 tahun ini kita bisa tembus ke sana karena banyak. Terima kasih Pak Ketua, banyak permintaan saya secara pribadi dan dikabulkan sama Ketua. Nah, jadi dan inilah hasilnya. Saya senang sekali. Demikian. Nah, ini yang terakhir nih untuk Mem nih sebagai ya peran utamanya nih, bintangnya nih. Gimana nih perasaannya Mem? Pertama tentu rasa ucapan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Terharu, alhamdulillah. Terharu rasanya. Ada beban, jujur saya katakan di hadapan Bapak Ketua, kapan ya mimpi ini akan terwujud naik klaster. Ternyata begitu saya dengar ada pengumuman bahwa UNA masuk kepada klasterisasi utama, yang terus terang itu naik 2 tingkat, itu so surprise. Tapi sekaligus saya terharu Bapak Ketua. Jadi artinya begini, ini bukan kerja saya sendiri. Ini adalah terus terang saya bilang banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya sehingga ini bisa berhasil. Saya mulai dari Bapak Ketua Yayasan, terus terang beliau banyak mensupport keberhasilan ini karena terus terang yang dinilai ini adalah kinerja penelitian dan pengabdian dosen tetap Universitas Asahan, kemudian Bapak Rektor yang banyak memberikan masukan, bimbingan, arahan kepada saya. Dan yang tidak kalah penting adalah terus terang terima kasih teman-temanku para dosen tetap Universitas Asahan. Jadi saya juga
bahagia sekaligus beban. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi. Iya. Aduh, kedepannya kita harus bisa mandiri. Yang saya katakan dalam hati saya, insya Allah demikian. Bener. I'm so happy, very happy. Harus optimis, Mem. Insya Allah. Iya. Nah, baik Mem, ini kan mungkin kalau untuk kita ini kan udah paham nih klaster ini apa gitu kan. Dan untuk informasi juga di sini yang dari data yang saya lihat di sini ada klaster Mandiri, Utama, Madya dan Pratama gitu dari total 880 perguruan tinggi gitu kan Pak. Intercluster. Iya, intercluster gitu. Dan untuk klaster Mandiri ada 40 perguruan tinggi. Yang klaster utama 160 perguruan tinggi, salah satunya Universitas Asahan. Klaster Madya sekitar lebih kurang 278 dan klaster Pratama itu ada 442 gitu. Nah, ini tapi kan kalau untuk masyarakat awam yang nonton nih Sobat Hukum pasti ada yang belum tahu nih klaster ini apa, tujuannya ini apa gitu Pak, Bu. Baik, Gimana itu, Mem? sekarang saya jawab. Iya. Klaster itu semacam dari awal katanya adalah kelas, pengkelasan. Kelasan. Yang paling puncak adalah Mandiri, kemudian Utama, yang terakhir adalah Pratama atau binaan tadi ya Pak Rektor ya. Nah, keuntungan untuk kita peroleh ke klaster utama itu adalah peluangnya lebih besar untuk meraih kompetisi-kompetisi dari hampir segala skim. Gitu ya, itu yang pertama. Yang puncak atas itu Mandiri. Namanya sudah mandiri. Apa artinya mandiri? Kita diberikan kebebasan menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah dengan kemandirian tanpa tergantung kepada instansi lain. Contoh, selama ini kalau kita binaan itu kan artinya kita menang beberapa itu alhamdulillah. Skim, ya. Nah, skim termasuk dosen apa? Skimnya ini penelitian dosen pemula. Iya. Itu reviewernya itu kita undang dari tempat lain. Nah, kalau di Mandiri itu kita semua yang mengerjakannya. Namanya diberi kemandirian dan besar nominalnya juga cukup alhamdulillah. Jadi saya juga termotivasi oleh apa yang dikatakan Pak Rektor tadi. Semoga kita bisa raih dalam 2-3 tahun ini. Insya Allah, itulah kepuasan utama itu. Beberapa skim yang tertutup selama ini insya Allah bisa diperoleh oleh dosen-dosen kita. Demikian. Kalau untuk Bapak ini kira-kira tujuannya ini pengklasterannya ini apa sih Pak gitu? Oke. Klaster Jadi utama ya. terima kasih. Seperti yang dibilang Ibu Amidah tadi yang klaster kelompok ya. Kelompok. Ya. Jadi kan ada pengelompokan, ada kelompok utama, winner kan gitu kan. Iya. Kita kan runner up ya kelompok 2 kan. Jadi ada kelompok 3 Madya, ada kelompok 4 Pratama. Ada, itu yang 880 yang terjaring, yang terekam datanya bagus dari 4.000-an perguruan tinggi se-Indonesia. Dari 4.000-an terjaring yang 880. Dari 880 kita ada di kelompok 2, kelompok runner up. Nah, tentu seperti bilang tadi, kalau selama ini kita di binaan, kita menang kemarin sampai 15 Simlitapnas ya. Tapi reviewer, ada monep internal, ada monep eksternal, semua harus kita datangkan. Sekali datangkan, angkanya kan lumayan besar. Iya Pak Ketua itu tahu. Nah, jadi bebannya kemana? Ke yayasan juga kan. Tapi kalau kita dapat mandiri atau macam gini ya, ini kita sudah di utama. Paling enggak kan monep internalnya dari kita, kan gitu kan. Nah, jadi apalagi itu sudah mandiri, wah kita tentu dapat jatah yang lebih banyak dari segi riset, dari segi pengabdian. Riset aja itu kan skimnya ada banyak ya. Jadi peluang dosen-dosen kita untuk mengikuti semua skim jadi terbuka. Kalau kita di binaan, ya paling skim-skim dasar aja yang dapat. Nah, jadi besar peluangnya, alhamdulillah. Tentu memang target mandiri itu memang menjadi target kita semua, tapi naik saja kita dari binaan ke utama ini sebuah surprise. Ya, surprise. Karena ini memang ditopang semua dosen yayasan itu kami wajibkan membuat penelitian. Nah, tentu ya ujung-ujungnya yayasan lah Pak, minta duit ya. Iya, ini juga mau saya tanyakan nih kepada Bapak yayasan nih ya kan. Sebagian penambahan dari ucapan dari Bapak Rektor. Tadi kan diwajibkan tiap dosen melakukan penelitian. Ini sebagai support nih, ada nggak nih something gift? Izin ya kan Mem, semuanya izin Pak. Ada nggak something gift nih kepada
para dosen yang melakukan penelitian, pengabdian masyarakat, mungkin penulisan dan lain sebagainya gitu, biar semakin semangat lagi gitu, karena target kita ini ya kan 2-4 tahun gitu ke klaster mandiri gitu kan. Nah gimana nih Pak? Jadi memang beberapa tahun belakangan ya, dari mulai tahun 2019, 2021 gitu kan, kita memang menganggarkan, menetapkan anggaran untuk bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Buku lagi gitu. Bahkan untuk buku juga. Scopus. Bahkan penelitian yang masuk ke Scopus kita beri. Setiap dosen tetap kita beri. Walaupun jumlahnya tanda petik, jumlahnya memang relatif lah ya. Nah, yang menggembirakan kami sebenarnya bisa saya pastikan sebagai penyelenggara bahwa dana-dana penelitian yang kita anggarkan itu tidaklah sebesar perguruan tinggi lain yang maju, yang kalau kita lihat klasternya sama juga klaster dengan kita. Kan ada beberapa perguruan tinggi yang saya yakin benar. Nah, jadi memang ternyata yang paling utama sebenarnya bukan di dananya itu kalau saya lihat. Kalian motivasi dan keinginan, dukungan dari semangat dari dosen-dosen kita ini untuk melakukan tugas-tugas penelitian dan pengabdian masyarakat. Nah, kita kan hanya suplemen saja, memberikan support saja, memberikan rangsangan saja. Dananya juga nggak besar, 3 juta itu kan nggak besar ya kan buat ini, nggak besar dibanding dengan yang lain-lain. 1 orang 3 juta itu nggak besar. Tapi ternyata kawan-kawan punya semangat yang tinggi, makanya sejak awal saya sampaikan di kawan-kawan bahwa terima kasih juga kepada semua pihak, termasuk dosen-dosen ya, yang telah, bagi saya ini adalah sebuah perjuangan untuk membangun Universitas Sahan ini, dan ternyata kita punya potensi yang saya lihat itu. Ternyata UNA ini potensinya sangat luar biasa dari sisi dosen, kemampuan dosen, kualitas dosen, semangatnya dosen. Nah, bagaimana kita bisa memupuk potensi ini sehingga potensi ini bisa berkembang, dan dengan potensi yang berkembang ini UNA ini bisa lebih bagus lagi ke depan gitu. Itu yang kita berharap, dan satu yang buat kita haru ternyata para mendirikan UNA ini tidak sia-sia. Ya, bisa dimanfaatkan. Satu lagi yang paling penting kita buktikan kepada masyarakat bahwa, dan kepada pemerintah juga, bahwa ini kan penilaian pemerintah ini, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktur Pendidikan Tinggi, kan penilaian mereka terhadap kinerja perguruan tinggi. Kebetulan yang dinilai ini adalah kinerja di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan 2 di antara 3 tridharma, ya kan. Kalau akademik ya pendidikan pengajaran is oke, tapi ini penelitian dan pengabdian pada masyarakat ini kan yang masyarakat menganggap bahwa perguruan tinggi itu hanya melakukan tugas-tugas tatap muka mengajar, dosen datang, mengajar, habis mengajar pulang, bukan itu sebenarnya yang dikehendaki pemerintah. Pemerintah juga menghendaki bahwa perguruan tinggi itu harus melakukan riset dan pengabdian pada masyarakat, dan ini bisa membantu pemerintah gitu. Dan harus di-upload supaya apa? Supaya pemerintah bisa memotret. Nah, ternyata pemerintah sudah memotret, dan hasil potretan itu mereka nilai, dikelompokkanlah kita di kelompok utama. Dan ini harus tahu juga masyarakat bahwa UNA ini adalah perguruan tinggi yang sudah melaksanakan tridharmanya secara baik, dan itu sudah dipotret oleh pemerintah gitu. Sampai kita ke klaster utama ya kan. Iya. Nah, ini kira-kira nih Bapak Ibu semuanya, apa sih dampak bagi perguruan tinggi yang masuk ke dalam klaster ini, terutama kita nih klaster utama? Apa dampaknya sebenarnya gitu? Para penonton juga pengen tahu apa rupanya yang istimewa dari klaster ini gitu. Nah gitu kan, ini kan kalau kita udah tahu nih, maksudnya biar sobat hukum yang nonton juga paham apa sebenarnya dampaknya seperti itu. Mulai? Saya coba. Terima kasih. Jadi dampak dari pengklasteran ini adalah kita melaporkan kepada masyarakat bahwa UNA sudah bekerja pada 2 tridharma. Tapi kan laporan ini kan tidak semata-mata berdiri sendiri. Nah, kenapa UNA bisa masuk? Tahun ini kita didukung oleh dana IT yang begitu besar.
ya. Dana IT, sistem informasi kita, IT kita sudah mau menempati UPT sendiri. Ya, jadi petugasnya dibayar yayasan juga itu. Tiap bulan kita bayar hampir 22 juta ya, gitu ya. 22 juta hanya bayar internet. Dan ini dampaknya. Jadi semua terpublish. Jadi saya minta juga kepada semua dekat, semua kepada W1, semua hasil-hasil penelitian, baik hasil penelitian mahasiswa, KKN saya wajibkan untuk dipublish. Tugas-tugas mahasiswa kita wajibkan untuk dipublish. Nah, ini untuk sekitar 4.000-an mahasiswa, beberapa tahun yang lalu kapasitas IT kita rendah. Tapi dengan dukungan yayasan yang dinaikkan sampai begitu besar dan dampaknya ini. Jadi terpublish. Kalau data ini hanya ada di UNA, orang tidak tahu. Jadi transparansi itu jelas. Nah, macam tadi kami Monep KKN, ada satu temuan. Mereka itu mempunyai dodol gaplek. Dodol gaplek di Eksongkongan tadi ya. Nah, mereka minta UNA sebagaimana ini sudah dipasarkan sampai ke luar provinsi. Tapi daya tahan. Tidak tahan. Kemudian satu label. Dan UNA berjanji untuk pelabelan dan itu tadi. Nah, jadi pengabdian kita ke sana tadi antusias mereka juga, dan kita langsung kita publish. Nah, jadi humas kita setiap ada kegiatan publish, Jadi semua kegiatan UNA itu terekam. Jadi langsung terkoneksi ke pangkalan data dikti. Nah, inilah pentingnya juga jasa IT kita. Dan terima kasih Ketua yang terus-menerus saya tembak terus itu kan ya nggak ada. Kita mau apa kan mau, karena target UNA unggul itu tidak main-main. Ini amanah dari para pendiri. Hitah pendirian ini ya, kalau kita tidak meneruskan ini, bagaimana anak ASAN ini bisa maju kan? Jadi salah satunya itu adalah IT tadi, dan orang paham, oh ini UNA rupanya, bahwa UNA tidak hanya pendidikan tapi kita pengabdian. Ya, kita juga mau kembangkan itu salah yang di mana? Yang di Air Joman. Itu salah luar biasa loh. Orang memandangnya sepele, tapi saya ahli salah. Satu-satunya yang bisa mengembangkan salah dengan polinator alami hanya Air Joman. Saya udah 3 kali mencoba di Selotong tidak berhasil. Jadi salak Jawa itu biasanya dikawinkan oleh manusia. Tapi Air Joman tidak, ada serangganya. Saya tanya ke sana, serangga itu katanya didatangkan dari tempat lain, mereka budidayakan situ. Akhirnya serangga sekarang banyak. Ini sebenarnya sebuah novelty, kalau ini sebuah disertasi, ini novelty. Tapi orang tidak tahu. Nah, jadi nanti UNA akan mengangkat kasus itu oleh Fakultas Pertanian. Dan hari ini juga kita akan angkat sama dengan perikanan kita. Ya, perikanan kita, wah tadi kita makan ikan lemeduk ya. Nah, saya terpikir lemeduk, wah ini jangan hanya bau. Enak sekali belum lemeduk tadi. Tapi tadi saya Ketua. Nah, jadi sebuah tantangan, satu masalah menimbulkan masalah lain kan itu. Jadi ada terbuka, akhirnya wah semua mau dikerjain. Jadi tadi saya dapat 2 masalah yang dari Eksongkongan, dan ini menjawab kebutuhan masyarakat banyak. Kalau 2 ini kita selesaikan, masalah label sama packing itu tadi, daya tahan, bayangkan paling tidak 200-300 tenaga kerja itu terbantu. Nah, itu barangkali manfaatnya keluar. Kalau Mem nih, kira-kira nih dampaknya terhadap perguruan tinggi yang masuk nih klaster-klaster ini. Sepertinya contohnya kita lah, Universitas Sahan, klaster utama. Baik. Kalau saya simak dari beberapa narasumber yang terdahulu, sudah khususnya rektor, hanya sedikit saya mau tambahkan spesial kepada penelitian dan pengabdian. Jujur saya bilang, ini kan yang dinilai kinerja penelitian pengabdian. Jadi 2 kegiatan Tridharma ini itu harus mempunyai luaran. Yang buat saya terharu itu adalah penelitian, sama seperti apa yang dikatakan Pak Ketua tadi. Yayasan bukan mendanai, membantu. Ya, ini saya di hadapan Pak Ketua, saya berterima kasih. Contoh luaran daripada penelitian itu kita dikasih reward. Nah, kalau dia Scopus 1 nominalnya sekian, 2, 3, 4 Sinta juga. Itu Scopus. Kemudian kategori Sinta 1, 2 sampai 6.
dan itu kami sudah apply pada saat pelaksanaan Tridharma yang ketiga, pengabdian masyarakat. Ini masuk tahun ketiga ya Pak Rektor ya, bahwa mahasiswa diwajibkan mempunyai 3 jenis luaran yang melaksanakan KKNT MBKM, salah satu mata kuliah. Mahasiswa wajib membuat luaran dalam bentuk jurnal pengabdian masyarakat yang ada milik daripada Universitas Asahan. Yang kedua, mempublish segala kegiatan di dalam mass media berskala nasional. Yang ketiga, nah ini kan anak muda, keren. Memang betul Pak Rektor dan Pak Ketua, penyampaiannya lebih efektif dan efisien by YouTube. Nah, nanti ini kan akan paling tidak skop promosinya itu luas. Itu sudah kami lakukan. Nah, ini semua betul, saya di hadapan Pak Ketua saya terharu. Itu semua didanai beliau, didanai oleh yayasan maksud saya. Jadi luaran, termasuk luaran daripada pengabdian masyarakat berupa buku ajar yang ber-ISBN, itu pun dikasih reward oleh beliau. Dan itu setiap saya anggarkan dalam rencana anggaran kita per tiap tahunnya Pak Rektor, tetap saya masukkan dan alhamdulillah beliau merespons dengan baik. Terima kasih Pak Ketua. Terharu saya, jujur. Jadi itu tadi. Nah, dampak daripada kenaikan klaster ini, apa yang dikatakan Pak Rektor tadi benar, bahwa ini semacam sebuah promosi ini. Kinerja kita dinilai, dan yang menilai adalah sebuah institusi yang resmi, yaitu negara. Ya nak, jadi nggak main-main. Jadi promosi hidden promotion, promosi tersembunyi. Insya Allah kedepannya UNA benar-benar apa yang kita dan pendiri inginkan menuju UNA unggul, insya Allah terkabul. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian. Baik nih, keberhasilan kita ini kan dari klaster yang binaan ke klaster utama ini kan udah pasti dari berbagai pihak nih sebenarnya gitu ya kan. Betul. Nah, kira-kira nih untuk Bapak sekalian, apa sih kiat-kiat dalam keberhasilan Universitas Asahan ini mencapai klaster utama ini? Apa nih? Boleh? Begini, karena masih semangat banget ini Pak Ketua, maaf. Silakan Mem. Ini juga saya terharu kembali. Saya tidak bermaksud gimana di hadapan Pak Ketua. Saya sudah sekian tahun berada sini ya. Saya dosen DPK. Terharu, sungguh saya terharu. Bahkan pernah kami menyelenggarakan semacam BIMTEK, bedah proposal. Itu semua intinya adalah mempersiapkan kemenangan bagi dosen tetap untuk bertarung di kancah nasional. Nah itu, pernah kita sampai 15 yang memenangkan pertarungan. Waktu itu masih bernama Simlitakmas, sekarang sudah Bima Pak Ketua. Nah ini kami, biar kamu tahu nak, bahwa kita betul-betul persiapkan, kita undang reviewer yang sudah berhasil untuk merevisi semua penelitian, maksud saya proposal penelitian. Nah dengan harapan berhasil memenangkan, dan alhamdulillah waktu itu saya ingat banget ada 15, bahkan kepada pengabdian pada masyarakat. Itu terus kami lakukan Pak Ketua. Jadi kadang-kadang PPM kok dananya besar, mohon maaf ya Pak Ketua. Itu biar artinya saya meluruskan. Itu reward yang diberikan Ketua itu juga luar biasa. Saya bilang tadi luaran, bahwa jurnal, terindeks Scopus, terindeks Sinta, itu semua diberikan oleh yayasan. Itu nah ya, mungkin dari saya Kepala PPM. Untuk Bapak Rektor atau Bapak Yayasan boleh menambahkan? Iya. Kalau saya gini, yang pertama begini. Yang pertama kan kita memang percaya sepenuhnya kepada Pak Rektor dan Ketua BPM untuk melaksanakan apapun tentang program penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Walaupun di sana sini tetap juga rewel juga ya kan, kadang-kadang. Kenapa kok besar kali ya? Itu biasa. Yang pertama itu kepercayaan kita, dan kita yakin bahwa
ketua LPPM dan rektor itu pasti lebih paham terhadap gitu. Kalau yayasan kan yang teknis itu tidak seberapa paham. Kebetulan aja kita emang asalnya dari dosen sehingga agak paham juga sedikit-sedikit, dan itu memang perlu. Dan itu perlu. Walaupun sebenarnya banyak juga banyak juga persoalan yang kita hadapi. Misalnya gini, ini kan tidak semua punya mindset yang sama tentang penelitian, pengertian pada masyarakat. Gitu. Nah, menyamakan persepsi itu kan tidak mudah. Apalagi kita banyak orang, ya kan. Nah, ya mudah-mudahan di tengah persepsi kita yang tidak sama itu, tapi kita masih bisa berbuat banyak sehingga kita bisa memperoleh prestasi yang sama-sama kita saksikan tadi. Dan saya yakin dengan prestasi kita masuk ke klaster utama itu akan lebih membuka mata semua orang bahwa betapa pentingnya penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Isu ini juga bisa kita jual keluar, misalnya ke pemerintah daerah. Karena kan pemerintah pusat sebenarnya dari awal-awal maka mereka buka sekarang lembaga badan riset BRIN ya. BRIN itu kan supaya perguruan tinggi itu bisa menjadi pelopor riset, yang riset itu bermanfaat bagi pembangunan di negara ini. Kalau di daerah dia bisa pembangunan daerah, provinsi-provinsi, negara, dan ke depan apapun yang dilakukan, kebijakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah itu basisnya, dasarnya, basicnya itu harus riset. Nah, dengan ini kita kan bisa nanti membangun komunikasi dengan pemerintah setempat bahwa pemerintah daerah ini kalau pembangunannya mau bagus, kalau program pembangunannya mau tepat, harus didasari pada riset. Nah, itu yang persepsi internal itu yang perlu kita satukan, eksternal juga perlu kita satukan, dan ke masyarakat juga dampaknya tadi salah satu dampaknya adalah kita buktikan kepada masyarakat bahwa UNA ini sekarang nggak main-main gitu. UNA ini sebenarnya kalau dari sisi ini sudah layak disejajarkan dengan perguruan tinggi yang terkemuka di Sumatera Utara ini gitu. Dan masyarakat juga harus percaya kepada kita untuk dididik, dan insya Allah mudah-mudahan kepercayaan yang diberikan kepada UNA itu tidak akan kita sia-siakan, tetap kita akan jaga kepercayaannya itu, walaupun mungkin kita harus akui juga masih punya banyak kelemahan, kita akui itu, dan itu bagus gitu, bagus karena sebaik-baik orang adalah orang yang tahu akan kelemahannya dan mau memperbaiki kelemahannya. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan itu Amin. Tapi intinya pada dasarnya satu, UNA nggak kaleng-kaleng gimana ya? Seperti itu. Ini kalau dari Bapak Rektornya gimana nih? Kiat-kiatnya? Jadi kiat-kiatnya itu yang coba kami bangun selama 2 tahun ini saya menjadi rektor adalah kerjasama. Nah, kenapa kerjasama? Saya melihat banyak perguruan tinggi hancur gara-gara tidak ada kerjasama. Jadi saya mencoba membangun kerjasama rektorat dengan yayasan, rektorat dengan dekanat, dekatan dengan yayasan. Walaupun itu banyak seperti bilang Pak Tutu tadi, tak selamanya kami sepaham. Kan itu bisa saya berdebat dengan bos saya kan itu. Kenapa? Pola pikir saya dengan pola pikir beliau kan berbeda kan itu. Kondisi yang pernah saya pelajari dengan kondisi yang ada hari ini kan itu berbeda. Nggak apa-apa kami berdebat. Jadi akhirnya ketemulah. Jadi tetap kerjasama. Kalau tidak ada kerjasama kita bisa lihat berapa banyak perguruan tinggi hancur ya gara-gara tidak ada kerjasama. Ya artinya kan saya juga harus tahu saya punya kepentingan, yayasan juga punya kepentingan. Nah, gimana supaya kepentingan ini dapat jalan tengahnya, dampaknya ya ke UNA kan itu. Nah yang kedua strategi saya adalah ini, setiap ada pertemuan saya selalu malah ada dosen datang ke saya kan menaikkan itu, kau udah golongan berapa? Ini Pak, ya. Saya tunggu tahun depan kau udah golongan itu. Kau udah naik golongan artinya apa? Riset. Nggak bisa dia naik golongan kalau nggak riset. Minimal Sinta. Nah, dan hari ini ketua kita punya 30 jurnal. Ya. 30 jurnal yang harus kita bina dan ini sudah 4 terakreditasi Sinta.
Nah itu enggak main-main itu Sinta itu. Nah jadi itu tetap kita kembangkan terus. Jadi makanya saya memaksa kalau enggak mau naik pangkat, ya gitu aja lah terus. Nah kemudian dari 120 dosen kita, sekitar 85 sudah sertifikasi dosen kita. Nah ini keuntungan saya. Kalau kau mau tambah gaji, ya naik pangkat. Nah makanya naik pangkat. Nah, supaya naik pangkat ya otomatis dia harus membuat penelitian. Jadi itu kemudian hal-hal lain saya juga melempar masalah. Nah, seperti kemarin saya main-main ke sana ya ke Padang Bolat. Holat itu kan di kisaran ini agak istimewa kan ya. Ya. Hobi saya makan holat. Nah, saya orang Jawa, tapi lidah saya lidah Madiun di Jalan Cunadin. Dia kan buah balaka. Buah balaka itu hanya sebenarnya hidupnya di Asia Tenggara, tapi paling populer di di Padang Bolat. Jadi itu menjadi riset doktor untuk dosen kita, Bu Lana ya. Nah, dan 3 mahasiswa kita S1 risetnya tentang balaka. Itu perlu kita angkat ke kebijakan lokal. Jadi diangkat, alhamdulillah. Saya sudah menyarankan angkat itu salak air joman, itu bagus. Bahkan kita pernah meneliti di sini jagung apa itu? Jagung ungu. Ya, waktu itu ada si Asep ya. Kita mencoba menanam gandum. Padahal gandum itu di resort tropik sana, kita coba gandum tropik. Jadi ide-ide seperti itu kita tularkan kepada mahasiswa dan mereka tertarik. Saya mau ada sesuatu kecil tapi dia memecahkan masalah. Nah, jadi beberapa dosen memang ada juga dosen-dosen gila di UNA ini, gila dalam tanda petik untuk riset-riset itu kan. Nah, jadi kemudian belakangan saya wajibkan setiap dosen kalau mau buat penelitian bawa mahasiswa. Salah satunya Bapak Dekan kami selalu melakukan penelitian dan membawa mahasiswa selalu. Jadi pindahkan ilmunya itu. Jadi tapi intinya semua adalah kerjasama. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi. Amin. Nah, target kita ini kan klaster mandiri. Nah, untuk mencapai itu berat pasti ya, Pak. Langkah-langkahnya nih apa nih yang perlu dipersiapkan, yang mau dipersiapkan? Boleh, duluan. Terima kasih. Ya. Ini gayung bersambut. Sebenarnya mindset saya sama seperti apa yang Rima tanyakan. Iya. Untuk mencapai klaster mandiri itu, tentu kita juga perlu mengadakan semacam collaboration, international research. Pak Ketua, di sini saya laporkan, saya sudah mencoba mendekati pada salah satu perguruan tinggi swasta yang sudah melakukan collaboration international research. Saya ada semacam komunitas LPPM, ketua LPPM, saya sudah kontak dengan beliau. Would you like to share your experience in this research? Yes, ma'am. Ini berkaitan sama nanti dana. Maaf Pak Ketua. Karena kita punya potensi Pak Ketua, Pak Rektor. Saat ini sudah ada 16 doktor kita. Ini kalau mereka melakukan research yang bisa seperti apa yang kita harapkan untuk mendongkel perolehan daripada klaster mandiri. Begitu Pak Ketua. Itu insya Allah sudah saya jajaki. Jadi terus terang untuk berapa skim mereka itu sudah tidak bisa Pak Ketua, hanya dikasih kesempatan 1 kali sebagai ketua, 1 kali sebagai anggota. Jadi saya mau mengembangkan saya kepada yang seperti Mem katakan tadi, salah satu upaya untuk mandiri adalah collaboration international research. Nanti mungkin saya dengan Pak Ketua, Pak Rektor, biar saya bawa beliau-beliau yang decision maker dalam semua keputusan yang ada di UNA. Itu salah satu Rima yang melakukan. Terima kasih. Kalau dari pihak Bapak Bapak ini, saya dulu karena penentu kebijakan terakhir. Baik, siap. Nah, jadi kita akan melihat potret kita dulu di kelas utama ini. Iya. Kan atau ada beberapa parameter ya, di mana angka itu ada angka-angka itu. Nah, jadi dia ada ring. Kalau dia di mandiri ring ini sampai ring ini, di utama ring ini sampai ring ini. Boleh saja kita di utama itu ring teratas atau ring terbawah, kan itu. Nah, jadi
rank teratas di utama itu kan rank terbawah di mandiri kan kira-kira gitu. Kita kan melihat rank dulu berapa kekurangan. Sama seperti kita melihat potret Fakultas Hukum prodinya kan, dia berada di angka 358 waktu itu. Artinya 5 angka lagi dia udah bisa unggul. Nah itu yang misalnya kita ada di angka berapa, kemudian apa yang akan kita buat. Salah satu yang mau kami rencanakan sama kepala LPPM adalah riset berskala internasional. Nah, itu satu. Jadi kami sudah berbincang-bincang dengan UNSU yang akreditasinya A. Nah, jadi kemudian satu lagi rencana saya bagaimana kalau UNA ini punya mahasiswa internasional. Nah, itu mimpi saya juga ada mahasiswa asing. Nah, kalau ada sempat mahasiswa asing di UNA, 1 atau 2 orang aja, kita universitas pertama di Pantai Timur yang punya mahasiswa asing. Kenapa? Di Sumatera Utara kita 8 besar dari 214. Ya, dari 214 kita 8 besar. Artinya UNA itu punya potensi. Nah, jadi riset internasional, ada mahasiswa asing. Nah, kemudian nanti saya akan coba mengaplikasikan ini bahwa semua skripsi mahasiswa masuk ke apa namanya? Repositori UNA. Yang sudah lama jadi mimpi saya kan, begitu tuh masuk repositori dia langsung terkoneksi ke pangkalan data dikti repositori itu, dan di situ kemenangan Unimed kemarin semua terekam di repositori, termasuk juga riset dosen terekam di repositori. Nah jadi itu rencana saya ke depan, kemudian mengaplikasikan setiap mata kuliah, saya udah panggil WA1, setiap mata kuliah harus punya produk 1 luaran. Ya. Jadi umpamanya ada nilai tugas ini kan, kita rata-rata per kelas itu ada katakan 8 mata kuliah, kita ada berapa kelas. Jadi kalau 8 mata kuliah, setiap kelas punya 1 produk, 100 luaran aja keluar dan kita publish, luar biasa itu. Bukan tidak mungkin, sangat mungkin. Nah, jadi kuncinya nanti saya akan panggil semua dosen metodologi. Nah, saya akan inilah dampak dari pengumuman kemarin. Wah, udah mulai banyak mimpi-mimpi ini. Nah, tapi kenapa saya langsung lapor ke ketua? Karena ujung-ujungnya duit. Ya walaupun ya, tentu kan kita udah agak senang hati lah kan gitu, karena di Pantai Timur ini sebenarnya kita nggak kaleng-kaleng kan gitu kan. Jadi dari 214 kita 8 besar loh. Nah, jadi itu harus kita hargai dan mempertahankan ini juga sulit karena ini ada yang tadinya di klaster mandiri turun ke klaster utama. Itu biasanya penyebabnya apa tuh Pak? Riset. Risetnya. Jadi sekarang ini riset kita kan karena mengaktifkan mahasiswa. Jadi mahasiswa kita sudah mulai kita bikin lah gila penelitian. Jadi atmosfer akademiknya itu. Dan tentu kan dari mahasiswa itu. Kemudian yang paling senang kali kita tingkat demonstrasinya rendah kali sekarang ini. Nah, jadi terakhir itu ini kan besar kemarin anggaran dari yayasan untuk aktivitas mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ada di sana kita udah punya manual loh. Ya, resimen mahasiswa kita udah punya. Nah, jadi setiap UKM itu ada produk itu harus dia publish. Jadi larinya ke publish. Jadi mereka dikasih dana, unit kegiatan mahasiswa itu, nah harus ada publishnya karena publish itu langsung terkoneksi ke pangkalan data dikti. Jadi ada beberapa hal yang memang ke depan karena ini baru kemarin, jadi saya punya mimpi ada ini catat, tapi nanti setelah saya panggil semua WR, dekan, nah mungkin akan ada dan kepala lembaga. Nanti ada apa ini masukan. Sekarang kami sudah mulai biasa kalau rapat pimpinan yayasan kami panggil. Jadi begitulah dinamika di rapat itu. Ya saya nggak mau rapat tuh enggak. Biar kita begaduh di situ. Tapi kan begaduh untuk UNA. Karena kan kita besar di UNA. Ya. Nah, saya besar di UNA. Saya dapat profesor di UNA. Jadi apa yang bisa aku berikan untuk UNA? Jadi sementara itu dari saya masih banyak sebenarnya mimpi-mimpi mandiri itu karena cerita mandiri rasanya sangat mungkin. Nah, cuman kita harus tahu kita sekarang posisinya di mana supaya bisa kita tambahkan lagi berapa yang kurang. Itu dari saya. Kalau untuk Bapak sendiri gimana pribadi?
kita tahu bahwa untuk penelitian itu kan apa ya, tidak mudah. Iya. Yang pertama kerja penelitian itu butuh konsentrasi dan lain sebagainya. Dan kemudian tidak murah juga, tidak mudah dan tidak murah. Pasti. Penelitian itu mahal, makanya produknya juga mahal. Maka kita sebagai penyelenggara, ya mau tidak mau harus punya apa namanya, harus supportingnya harus kuat gitu. Dalam bentuk apa supportingnya? Memfasilitasi ya, dan penyiapan dana penelitian ke depan harus lebih besar daripada yang selama ini. Karena apa? Kalau selama ini mungkin kita kan tidak pernah mikir nih kita ada di klaster utama nih. Karena dari binaan paling-paling naik ke pratama, ke media. Iya. Nah, kenapa? Karena kan beban kita kan justru semakin berat ini sekarang. Iya. Yang pertama, beban mempertahankan itu jauh lebih sulit ketimbang meraih. Kemudian apalagi kita juga kalau sudah kepingin apa namanya, punya sepeda motor, sepeda motor, punya mobil punya mobil mewah, nah macam-macam. Kalau sudah diutama, ternyata kita bisa. Iya. Ternyata kenapa hanya diutama saja? Kenapa Kenapa kita nggak mandiri? Nah, Iya. konsekuensinya fasilitas. Maka kita harus siapkan fasilitas. Nah, tentu saja kalau apa ya, beban uang atau dana itu kalau hanya mengandalkan dengan sumber pendapatan kita yang seperti ini kan tentu akan memberatkan, berat sekali karena banyak hal yang lain juga yang harus kita fasilitasi. Maka solusinya apa lagi gitu? Ya, kita harus mampu juga membangun komunikasi, membangun relasi dengan pemerintah daerah. Harus mampu juga meyakinkan pemerintah daerah bahwa kalau daerah ini mau bagus, maka riset harus jalan. Nah, kita harus mampu meyakinkan mereka dengan pemerintah daerah. Tentu komunikasi dengan pihak luar. Nah, kemudian lagi cerita pembiayaan. Seperti saya sampaikan tadi, kalau hanya mengandalkan dengan sumber-sumber ada uang kuliah mahasiswa saja, itu kan berat. Maka kita harus berani juga membangun komunikasi dengan pihak perbankan. Kita sudah membangun komunikasi dengan 2 perbankan saat ini. Ternyata perbankan itu bisa membiayai salah satunya penelitian dosen. Jadi kalau kita misalnya ini yayasan atau universitas membangun kerjasama dengan bank, kalau kita minta pembiayaan ke dia, pembiayaan untuk kredit lah istilah sekarang kredit lah, tapi pembiayaannya biasanya untuk penelitian itu murah, tidak mahal. Mereka juga bisa untuk membiayai penelitian dengan apa, jangka waktu lama, bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu, sepanjang kita masih bekerja sama dengan bank itu. Nah, itu juga salah satu solusi juga Pak Rektor, ya kan? Karena kalau misalnya ke depan kita harus lebih mengintensifkan kegiatan atau kinerja kita di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, nah salah satu konsekuensinya adalah konsekuensi pendanaan. Kalau misalnya kita sekarang ini belum mampu, kan tidak salah kita mengambil pembiayaan dari luar. Kalau memang itu satu solusi. Tapi di antara semua itu yang paling penting adalah bahwa kita universitas harus punya roadmap penelitian dan punya roadmap. Jadi tahun pertama apa, tahun kedua apa, tahun ketiga, sampai dengan target dari penelitian ini hasilnya apa? Ya, hasilnya apa? Apa manfaatnya bagi masyarakat? Apa manfaatnya bagi daerah? Saya sependapat dengan Pak Rektor tadi, kalau salah itu bisa di riset ya kan, bahwa salah itu tidak hanya untuk makan, tapi ternyata kemarin kita di pameran kita ini Medan Pak Rektor, menjadi perhatian mereka juga. Ternyata ada sirup yang kita bawa dari mangrove. Itu jadi perhatian mereka. Ada keripik dari debok pisang, ada keripik dari mangrove. Gitu. Nah, tinggal sekarang memang persoalannya, apa pertanyaan dari masyarakat kemarin, apakah ini higienis? Nah, dirasain memang enak. Keripik batang pisang itu enak, tapi apakah ini tidak membahayakan? Apakah tidak berdampak ke kesehatan lain? Nah, itu kan butuh riset.
riset kita saya kira kan bisa diarahkan yang tinggal roadmap. Nanti roadmap kalau ada apa peta jalannya atau perencanaan penelitiannya ini butuh biaya, kita bisa sejak dini memikirkan apa yang kita lakukan. Tapi yang paling penting adalah bahwa mau tidak mau ke depan dana penelitian harus lebih besar ketimbang yang selama ini. Demi undang unggul ya Pak? Ya demi undang unggul. Iya boleh. Iya boleh. Iya, melengkapi apa yang dipaparkan oleh Pak Ketua. Roadmap Pak Ketua itu sudah saya lakukan waktu pembuatan yang namanya Renstra, rencana strategis, dan itu teknisnya saya buat, saya minta kepada semua prodi karena dia sendiri yang paling tahu apa yang dibutuhkan dengan mengacu kepada visi misi kita Pak Ketua. Jadi insya Allah itu sudah kita lakukan dan itu juga ada dampaknya Pak Ketua. Pada saat pengajuan proposal ke pusat, ya, itu dia lihat roadmapnya. Kalau lari dari roadmap yang sudah dicanangkan itu nilainya kurang. Saya kan Pak Ketua setiap kali ada kegiatan akreditasi atau assessment lapangan, saya ikut, saya simak semua, saya simak. Oh betul seperti itu. Jadi itu insya Allah sudah kita lakukan. Ada satu lagi Rima yang perlu memaparkan di sini bahwa penilaian kepada klaster utama itu juga ada luaran. Jadi itu adalah jurnal. Jurnal kita ini ada 30. Ini saya sudah mengajukan kepada Pak Ketua akan ada sebuah bimbingan teknis cara meningkatkan ranking atau akreditasi dari jurnal kita yang sudah ada. Nah, saya tinggal menyesuaikan waktu, kebetulan narasumbernya yang gitu. Itu tiap tahun alhamdulillah saya kembali, alhamdulillah kepada yayasan itu agak mendukung semuanya. Jadi ini akreditasi pada jurnal-jurnal kita, ini apa namanya itu apa sih? Kalau ini begini maka akan berdampak seperti ini. Artinya kalau terakreditasi dengan Sinta 1, 2, 3 makin tinggi ya, 3, 4 itu peminatnya kan akan banyak. Itu akan identik dengan penghasilan Pak Ketua. Nah, jadi ini mau kami laksanakan BIMTEK dengan mengundang narasumber bagaimana jurnal-jurnal kita ini yang belum terakreditasi segera terakreditasi, yang sudah ada insya Allah kita tingkatkan. Nah itu sudah saya dalam proses Pak Ketua ada itu ya. Lainnya Pak Ketua saya tambahi sedikit dengan penelitian pengabdian. Ada kebahagiaan tersendiri dari saya sebagai Ketua LPPM. Tadi sudah saya katakan di awal bahwa pengabdian masyarakat itu luarannya adalah jurnal pengabdian masyarakat. Nah, jurnal kita itu yang 2 itu pengabdian masyarakat, itulah termasuk 2 jurnal yang akan dibantu di BIMTEK untuk terakreditasi Sinta. Nah, jadi artinya apa? Peningkatan itu juga diperhatikan oleh Pak Ketua. Jadi luaran. Kemarin itu Pak Ketua kan kita itu cukup asal ber-ISSN, nah seperti itu. Mulai kami tingkatkan Pak Ketua, harus terindeks Sinta. Itu kan sebuah motivasi, capaian harus dicapai oleh peserta. Iya, mahasiswa kita sekaligus DPL-nya. Jadi seperti itu. Itu semua muaranya adalah kepada peningkatan kualitas jurnal, kualitas perguruan tinggi kita menuju unggul. Itu saya tadi rasanya saya lengkapi gitu seperti itu. Maaf Pak Ketua ya. Siap. Ya, demikian dari Mem. Baik Mem. Ini pertanyaan terakhir mungkin terlepas dari pembahasan kita tentang klaster perguruan tinggi. Baik. Nih, sebentar lagi kita akan menerima mahasiswi baru di Universitas Asahan gitu nih. Boleh nih Bapak Ibu sekalian untuk memberikan pesan khusus untuk generasi atau calon mahasiswa-mahasiswi baru, sekaligus sedikit menyampaikan keberadaan universitas nih. Ini loh universitas gitu. Kami ini seperti ini gitu. Baik Pak, boleh dimulai dari Bapak. Ya. Baik, terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Asahan dan sekitarnya dan Sumatera Utara pada umumnya, khususnya kepada para lulusan SLTA.
bahwa keberadaan Universitas Asahan sebagai perguruan tinggi walaupun berada di luar kota Medan, nah kita buktikan bahwa kita ada di klaster 8 setara dengan perguruan tinggi lain yang ada di Medan. Oleh karena itu, tidak usah ragu-ragu untuk masuk ke Universitas Asahan. Kenapa? Karena kami siap untuk menyelenggarakan proses pendidikan tinggi setara dengan perguruan tinggi yang lain yang barangkali dianggap lebih besar daripada Universitas Asahan. Kalau untuk Bapak Triasono silakan. Ya, jadi gedungnya juga terus kita permak karena memang penting ya. Karena kan orang kalau datang kan tampilan fisik perlu. Kita sudah kerjakan tampilan fisik, kemudian kualitas sudah dibuktikan oleh negara. Ya, negara yang membuktikan bahwa kita ada di peringkat 2 ya. Kemudian akreditasi. Semuanya terakreditasi baik sekali dan B, kecuali pasca sarjana kita. Kita sudah mulai, kita sudah punya pasca sarjana. Ya, dan kemarin akreditasinya itu baik. Mudah-mudahan habis lebaran nanti kami ke Jakarta mau reakreditasi. Dan kita sudah meluluskan itu sesuai dengan janji kita. Kemudian saya bekerja sama juga dengan semua guru-guru karena bidang saya biologi. Nah, saya panggil semua guru-guru biologi. Saya mau perkenalan, UNA bisa bantu kalian untuk pengelolaan lab. Mari datang kemari, kan? Nah, jadi ternyata UNA itu bukan hanya untuk siswa saja, untuk gurunya pun kita apakan. Jadi ini juga satu bagian promosi. Kemudian kita juga buktikan alumni UNA banyak kok yang berprestasi. Nah, jadi testimoninya sudah banyak kita katakan. Sementara mungkin itu dari saya. Kalau dari Mem bagaimana nih Mem? Come on guys, Selain dari please come to our campus. Jujur nak, Mem ini dosen propertis DPK UNA. Asal Mem berbicara bahwa saya DPK UNA, so familiar untuk mereka bahwa UNA itu terus terang sudah populer. Paling tidak pada saat kita kumpul para dosen dari wilayah 1 Sumatera Utara, mereka selalu mengatakan UNA. Apalagi simbol kita seperti ini, unggul. Jadi kadang-kadang kalau saya mau foto refleks UNA unggul. Mereka jadi apa itu dah unggul. Itu dari Pak Ketua. Jadi buat para mungkin sebutannya lebih cenderung kepada anak-anak kami yang akan melanjutkan perguruan tinggi, silakan datang kemari. Percayalah, kami akan sungguh-sungguh melayani Anda untuk meraih apa yang menjadi keinginan Anda. Demikian dari saya. Baik, jadi seperti itu ya Sobat Hukum, selamat datang di Universitas Asahan. Kami nanti kalian seperti itu ya kan Mem, Pak. Betul sekali. Baik, sebenarnya saya masih banyak lagi nih yang ingin saya pertanyakan, tapi ya berhubung waktu kita tidak cukup banyak gitu, mungkin ini saja yang mungkin cukup saya pertanyakan gitu. Saya terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Yayasan, Bapak Rektor Universitas Asahan, begitu juga dengan Mem Hamidah. Terima kasih sudah berkenan kunjung ke ruang podcast Fakultas Hukum Universitas Asahan seperti itu gitu. Baik, terima kasih Sobat Hukum dimanapun dan kapanpun kamu nonton podcast ini. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, saya Rima Arianti Sinurat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.